Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tasafa bil kamalati wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ujida bil mu'jizati wa ala alihi wa sahbihi alladziina fa'alul hasanati wa zalibul munkarati amma ba'du. Teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh masjid taqwa Allah mati. Muwasalan melaksanakan kajian Qamil Quran Syekh Muhammad Nawawi bin Umar yang kita sampai kita Ali Iman Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Saya dari pun yang pakai teman-teman alim-alim kita di grup-grup keseluruhan Usul Malik dan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad wa Syekh Nawawi علينا شيء لا إله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad sayyara imana syamsina syu'a fatutammamu hadhihi judul bil kitabil musyini man qala ba'da salatina wa nusallimu li Muhammadin wa li alihi wa sahabatihi mata شمس في السماء وأنتم إيماننا بدع وعين شعبتان يستكملنها أهل فضل يعظم آمين بربنا والملائك والكتب والأنبياء وبيوم يفنى العالم والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تنشر وبأن مرجع مسلم لجنانه وبأن مرجع كافر لجهنم واحكم إلهك خأليم عقابه ولرحمة ارجو توكلا يا مسلم واعبد نبيك ثم علم قدره واظهر بدينك ما يرابك مثل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلى علينا ببركته آمين يا رب العالمين. واحبب نبيك ثم عظم قدره وادخل بدينك ما يرابك مثلا. Cintailah nabimu, kemudian agungkanlah derajatnya. Pelitlah kamu dengan agamamu, apa yang engkau rasa itu dianggap dosa. Iku baik wahbud nabiyyaka summa 'adhim qadrahu wa qala bidinika ma yurabika ma'san. Wonten teng bab menika dipun terangken 3 cabang iman. Wonten cabang iman jumlahipun 3. Ingkang sepisan nggih menika wa syu'batul rabi'ata asyrata hubbu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Cabang iman ingkang nomor 14 nggih menika demen maring nabi kita nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mencintai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau ini dipersebutkan tonton-tontonnya cinta dumateng Allah Subhanahu Wa Taala, menikah cinta dumateng Nabi pun Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mari mengertikan boten dianggap sempurna imane seseorang di antara kalian sampai saya Nabi lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri, dibandingkan hartanya, dibandingkan anak-anaknya, dan dibandingkan orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Ini sesuatu hadis memberikan satu gambaran bagaimana cara kita mencintai Nabi harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada yang lainnya, bahkan sampai anak-anak kita, orang tua kita, dan seluruh manusia semuanya. Rasa cinta kita bisa kita gambarkan bagaimana kados pundi awak dhewe cinta demen kalih anak-anake, kalih putra. Kados napa awak dhewe demen cinta dumateng garwa-garwane. Nah, dari kecintaan itu seharusnya mencintai Nabi lebih dari apa yang kita rasakan saat ini, mencintai istrinya, mencintai anak-anaknya, dan seluruh saudara-saudara kita, bahkan semua orang Islam atau semua manusia. Karena apa? Wa hubbur rasuli wa 'ainu hubbillahi ta'ala wa kadzalika hubbul ulama'i wal atqiya'i lianna Allah ta'ala yuhibbuhum. Karena hakikatnya ketika kita mencintai para rasul itu bagian dari kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai rasul berarti kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita mencintai para ulama, begitu juga kita mencintai orang-orang yang bertakwa. Ulama itu sinten? Ulama al-warasatul anbiya, yang bisa mewarisi dari kenabian, bisa mewarisi dari keilmuan pun para nabi. Sisi ilmu pun, sisi akhlak pun, menika akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun sebatakan ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka orang yang dikatakan ulama. Sehingga mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang takwa itu juga bagian mencintai kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya para rasul, para ulama, para orang-orang yang bertakwa, mereka juga cinta, sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mencintai mereka. Sehingga kita patut dan wajib untuk cinta kepada Rasul, cinta kepada ulama, dan cinta orang-orang yang bertakwa. Maka dikatakan fala mahbuba bil haqiqati 'inda dzil basairi illa Allah Ta'ala wala mustahiqun li mahabbatin siwahu. Maka bagi orang-orang yang mempunyai kedalaman hati yang tinggi, terus saged ngagem akalipun dipun ngen wonten ing atinipun dipun kalih ingkang saestu, niku sakmangke akan menemukan sebuah sejati kecintaan, mencintai yang hakikat. Nggih menika tidak ada yang dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk dicintai kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita kok mencintai para rasul? Bagaimana kita mencintai para ulama dan para orang-orang yang bertakwa? Kita mencintai para rasul karena rasul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai para ulama karena ulama juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencintai orang-orang yang bertakwa karena orang bertakwa cinta kepada Allah
hakikatnya kita cinta kepada mereka kembali kepada asalnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita mencintai kepada yang lainnya, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, kita harus tahu hakikat cinta kita bukan senyatanya kita diberikan kepada istri dan anak-anak, tetapi hakikatnya adalah kita mencintai yang menciptakan istri kita, yang menciptakan anak-anak kita. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku cabang iman ingkang nomor 14. Wa syu'batul khamisah ta'zimu qadri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi an ya'rifa uluwa qadrihi wa yura'a al-adaba 'inda dhikrihi wa sima'i ismihi wa hadithahu wa yukthiru as-salata was-salam alaihi wa ya'tana fi itba'i sunnatihi. Qala ta'ala la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabiy. Sahabat iman ingkang nomor 15 dipunlaksanaken inggih menika tiyang ingkang iman, tiyang ingkang gadah iman wonten ing atinipun, gadah tingkat ketebalan iman, maka dia akan mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat mengagungkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dia tahu betul bagaimana meninggikan derajatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan sifat wajib bagi Rasul kita tahu betul: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kemudian Rasul punya sifat muhal: kidzib, khianat, kitman, balada. Sehingga ketika apa yang terjadi pada diri Rasul, kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa Rasul itu bohong, Rasul itu jelek. Kenapa? Apa yang disampaikan Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat sisi dari para Rasul, maka kita tidak bisa melihat bahwa itu sebuah kekurangan dari Rasul, namun bentuk dari kesempurnaan para Rasul. Ini bagian sebuah cara mengimani kita atau mengagungkan derajat para Rasul. Karena kadang-kadang ketika kita manusia yang punya akal terbatas, sehingga berpikir seolah-olah Rasul itu punya kekurangan. Karena Rasul juga punya sifat keistimewaan. Ada syariat yang tidak disamakan dengan umatnya Nabi Muhammad. Ada keistimewaan, kekhususan syariat untuk para Rasul. Di antaranya Rasul punya istri lebih dari 4, sementara umatnya maksimal 4. Bukan berarti Rasul itu terlalu over berlebihan terkait dengan masalah itu, tetapi itu merupakan salah satu kekhususan untuk Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini harus kita bisa untuk meyakini, mengimani, mengagungkan derajatnya. Itu bagi Rasul, dan bagi umatnya maksimal 4. Bukan berarti terus Rasul serakah, tidak. Nah inilah salah satu. Maka harus tahu sifat wajib: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tidak mungkin Rasul itu berkhianat, tidak mungkin Rasul itu menyembunyikan, dan tidak mungkin Rasul itu bohong, tidak mungkin Rasul itu bodoh. Nah ini harus kita tekankan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara meninggikan derajat, mengagungkan derajatnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menjaga adab kita kepada Nabi kita. Kalau dulu ketika para sahabat masih bertemu dengan Nabi Muhammad, maka Allah menyampaikan, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi. Jangan engkau suaranya mengeraskan lebih keras daripada suara Nabi Muhammad. Itu ketika para sahabat masih berkumpul dengan Nabi. Jadi sahabat tidak boleh suaranya lebih tinggi, lebih keras daripada suara Nabi
namanipun Nabi Muhammad. Maka kemudian ketika kita umatnya Nabi Muhammad tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, bagaimana etika kita ketika terkait dengan nama Nabi Muhammad, terkait dengan bagaimana kita menyebut nama Nabi kita, terkait dengan bagaimana ketika kita mendengar nama Nabi kita, terkait dengan bagaimana hadis-hadisnya. Lah ini adab. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, maka tentunya punya etika. Wong Jawa lebih beretika dan sangat beretika orang Jawa. Ketika orang Jawa menyebutkan orang yang diagungkan, orang yang lebih diunggulkan, mesti ditambahi dengan embel-embel yang banyak sekali. Kanjeng Rama wonten mulai suhunan Kanjeng Sunan wonten mulai napa para sepuh bini sepuh lan sak piturute. Dadi wonten embel-embel. Lah niki salah satunggalipun dipun terapaken para ulama sehingga wonten sing menyebutkan Nabi niku Sayyidina Muhammad karena bentuk salah satu mengagungkan nama Nabi kita Nabi Muhammad. Wonten mulai Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina. Dadi titul niku dipunsebataken tua sangat sehingga ujung-ujungipun ala Sayyidina Muhammad. Jadi tahap lajeng dipun sebataken asmanipun. Niki salah satu bentuk bagaimana kita menyebut atau mengagungkan adab kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nek umpama konsone dhewe mungkin patut awak dhewe memanggil dengan namanya, Joko, Paiman, Pak Joko, tidak menyebutkan. Tetapi ketika ada yang lebih tinggi, Mas, Kang Mas, Pak, dan seterusnya. Ini bentuk salah satu bagaimana adab untuk menyebutkan nama. Kemudian ketika mendengar nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bagaimana perasaan kita? Rasanya enteng, rasanya belas, nopo rasanya itu terenyuh atau sangat menjaga sekali. Lah inilah adab. Bagaimana terkait dengan hadis-hadis Nabi Muhammad? Apa yang disampaikan Nabi Muhammad, apa yang dikerjakan Nabi Muhammad, apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad, bagaimana sikap kita terhadap hadis tersebut? Nganggep remeh atau tidak? Bahkan orang yang sangat mengagungkan Nabi Muhammad ketika membacakan hadis itu sangat hati-hati sekali. Bukan sembarangan terus menyebutkan hadis sakarepe dhewe. Dari sisi bahasa, dari sisi makharijul huruf dipun terapaken, dari sisi ilmu nahwu dan sharafipun. Kadang-kadang sakniki saking gampang nyebutke banyak yang diputus-putus. Annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta. Jadi membaca dengan gambiar seolah-olah tidak punya nilai bobot keilmuanipun. Atau sendiri la yu'minu dibaca la yu'mina. Ahadukum dibaca ahadakum, la yu'mina ahadakum. Hatta akuna dibaca hatta akunu. Nah ini dari sisi nahwu dan sorof salah sekali. Artinya dia tidak bisa menjaga bahwa itu merupakan bagian dari ucapan Nabi Muhammad yang punya kualitas keilmuan. Bahkan sangat banyak sekali mengucapkan Al-Quran yang dari Allah, la in syakartum la azidannakum. Padahal dengan kalimat la in syakartum itu sisi makna udah salah. Syakaro bersyukur, kalau sakaro mendem. La in syakartum, seandainya kalian mau bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kalian. Tapi kalau la in syakartum la azidannakum, seandainya kalian mau mendem, lah ini bahaya.
maka kemudian Allah akan menambahkan mendemikian ayat ini. Maka betul sisi makharijul huruf harus disesuaikan. Sisi nahwu dan sharaf pun dipun leresaken. Ini bentuk bagaimana cara kita menjaga itu adalah bagian ucapan dari Nabi Muhammad yang mengandung berbagai hikmah ilmu. Tapi kalau kita membaca dengan serampangan, artinya kita meremehkan ucapan Nabi Muhammad. Salah membaca akan mengandung salah arti bacaan. Ini. Kemudian orang-orang yang mengakukan meninggikan Nabi Muhammad akan senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda-tanda orang yang cinta adalah memperbanyak menyebut namanya. Ketika kita cinta kepada istri kita, artinya sering-sering kita untuk menyebut istri kita. Ketika kita cinta kepada anak-anak kita, berarti sering-sering kita menyebut anak-anak kita. Artinya ketika kita cinta kepada Nabi kita, berarti sering-sering kita menyebut Nabi kita. Nek jarang menyebut Nabi kita, maka dipertanyakan kecintaan kita kepada Nabi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Cabang iman ingkang nomor 15 kalau wasyubatus sadisata asyrata. Setelah ini al-bukhlu bidinil islami ka'ayyakuna al-qatlu wal-idkhalu fin nari ahabbu ilaihi minad dukhuli fil kufri. Cabang iman ingkang nomor 16 nggih menika pelit, bahasane bukhl. Pelit dengan agama Islam seperti halnya lebih baik perang, lebih baik masuk ke dalam api daripada dia masuk ke dalam sebuah kekufuran. Lebih baik dia perang dan masuk ke dalam api, dia lebih cintai daripada untuk masuk ke dalam kekufuran. Kerana pun jantan salam musuh diperlaksanakan nginjal mawon terkait dengan cabang iman ingkang nomor 16 mungkin terus dan satu lagi panjang yuswanipun yuswa yang barokah, diparingi kemanfaatan, diparingi perwaya yang barokah, diparingi rezeki iman haram thayyiban berbarokah. Ing akhiripun mungkin sedaya akhir hayat ingkang husnul khatimah. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'ana بركتهم ومن الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة